Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu pembelajar IHC yang luar biasa sekali. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam untuk kita semua. Selamat malam dan salam sehat, salam belajar dan terus belajar Bapak Ibu peserta dan pembelajar IHC yang sangat luar biasa sekali. Tiada henti-hentinya Bapak Ibu semuanya untuk kita terus belajar di setiap malamnya, baik secara daring online maupun secara offline. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu semuanya kita akan belajar tentang personal branding Bapak Ibu semuanya. Seperti yang sudah kami informasikan tadi, personal branding itu adalah bagaimana kita mempromosikan diri kita kepada orang lain, bagaimana sih dari sudut pandang mana kita ingin dikenal oleh orang lain. Yang tentunya pada malam hari ini akan kita sama-sama simak materi yang sangat luar biasa dari trainer kita, dari narasumber kita yang sudah berpuluh-puluh tahun berpengalaman di bidang branding, yaitu Bapak Dr. Heri Margono. Tapi sebelum kita mulai kelasnya, Bapak Ibu semuanya, untuk lebih barokahnya kelas kita malam hari ini, marilah kita sama-sama buka kelas ini dengan sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat berguna untuk diri kita sendiri khususnya dan umumnya untuk semua orang di sekitar kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu pembelajar IHC yang luar biasa, tanpa berpanjang kalam, langsung saja kita sambut pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Dr. Heri Margono, MM. Kepada Pak Dokter, kami persilahkan. Oke, makasih Mas Umam. Tepuk tangan buat Mas Umam dulu dong. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila. Oke, tadi senang banget saya ada beberapa peserta dari Medan. Kemudian yang paling jauh kalau di timur dari mana nih, Mas Umam? Ada dari Makassar tadi, Pak. Makassar ada ya? Oh ya, alhamdulillah. Oke, paling jauh kalau dari paling barat berarti Medan ya? Oke. Baik, teman-teman semuanya, hari ini saya akan bahas tentang personal branding. Sebelum itu, saya ingin perkenalan diri sebentar ya. Apa itu? Oke, ini salah satu personal branding ya. Sebentar. Dr. Heri Margono, seorang pengusaha yang merintis karir dari bawah sebagai seorang fotografer sebuah majalah di Jakarta. Selepas SMA, hijrah ke Jakarta untuk melanjutkan kuliah. Namun karena keterbatasan biaya, beliau tidak dapat langsung masuk universitas. Berbekal semangat dan diiringi dengan perjuangan yang tak kenal menyerah, akhirnya beliau dapat membiayai kuliah dari hasil keringatnya sendiri hingga meraih gelar doktor di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2005. Saat ini, beliau menjabat sebagai Direktur Utama Karisma Advertising yang dirintis sejak tahun 1990, Komisaris Utama B Communication, Direktur Utama PT Insan Sempurna Mandiri, Ketua Hukum dan Perundang-undangan Perusahaan Periklanan Indonesia sejak tahun 2002 hingga 2012, Ketua Tim Perumus Penyempurnaan Etika Pariwara Indonesia. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Hipmi Jaya dan Ketua Yayasan Dinamika Pendidikan. Kecintaannya yang besar terhadap dunia pengembangan SDM telah menginspirasinya untuk menulis buku, membuat program acara televisi untuk membangkitkan semangat generasi cerdas Indonesia, serta menjadi dosen pasca sarjana di berbagai perguruan tinggi swasta dan menjadi pembicara dalam seminar publik maupun perusahaan bertaraf nasional dan internasional.
Hadirin yang terhormat, kita sambut Dr. Heri Margono. Oke, baik. Terima kasih tepuk tangannya. Semoga yang tepuk tangan masuk surga semua ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, jadi di Today saya adalah pengusaha di bidang advertising. Ya, saya sudah cukup 30 tahun saya bergerak di bidang advertising dan saya juga aktif di organisasi. Nah, hobi saya ngajar, Bapak Ibu. Senang saya ngajar, seperti ini senang, sharing seperti ini senang. Kemudian ya ini beberapa buku saya. Saya juga sering nulis buku juga. Tapi hari ini saya ingin bahas tentang personal branding. Sebelum itu saya ingin menjelaskan tentang the power of branding. Sebelum saya menjelaskan tentang personal branding, teman-teman semuanya, saya ingin ngajak Bapak Ibu semua, teman-teman semua membahas tentang brand. Kenapa sih penting tuh branding itu apa sih? Kenapa alasannya kita harus membangun branding itu apa? Makanya saya mencoba untuk menjelaskan the power of branding. Coba hebatnya branding seperti apa, Ibu? Kita lihat ya. Ini contoh, Ibu. Yang satu ada mereknya, yang satu nggak ada mereknya, Ibu. Yang nggak ada mereknya mungkin cuma 5.000. Tapi yang ada mereknya harganya bisa 75.000, bisa 80.000, bahkan bisa 100.000. Ini bedanya, itu the power of branding. Itu dahsyat sekali ini. Itu luar biasa, Ibu. Jadi, oke. Ini juga bukan berlaku untuk produk aja. Ini juga berlaku untuk kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai trainer, Bapak Ibu sebagai apapun, itu juga bisa berlaku seperti itu. Suatu contoh. Saya sempat pas hari pers nasional itu di Ambon pada waktu itu, saya menjadi pembicara dengan Hermawan Kertajaya. Nah, dalam 1 jam itu, 8 jam itu, 1 hari 8 jam itu, Hermawan cuma memberikan sambutan di awal aja, memberikan trainingnya cuma 1 jam aja, 1 jam 1,5 lah paling enggak. Tapi dia dapat honornya itu adalah 10 kali lipat dari saya. Nah itu, padahal isinya banyakkan saya gitu loh. Kenapa? Itu karena branding gitu loh. Itu dahsyatnya merek. Karena branding, dia udah punya brand. Jadi saya mungkin 1/10 dia. Itu fakta, Ibu. Contoh lagi. Ini antara branding sama enggak bukan ya. Ada suatu saat saya pernah ngundang penyanyi ya. Kita coba undang, sekali datang aja 150 juta. Padahal suaranya nggak bagus-bagus amat padahal. Ada orang yang suaranya jauh lebih bagus, tapi nggak usah sampai segitu, 5 juta aja mau udah gitu loh. Jadi itu karena apa? Kenapa kalau saya mengundang mahal? Karena apa? Karena mereknya. Itu hebatnya merek. Jadi merek bukan berlaku untuk produk aja, berlaku untuk orang juga begitu. Nah sama dengan ini Bapak Ibu. Yang satu harganya cuma 300.000 Bapak Ibu. Yang satu udah dicoret-coret gitu, tambah ada coretan merah, tapi lebih mahal. 1,5 juta. Jadi poinnya apa? Saya ingin sampaikan ini Bapak Ibu semua bahwa merek itu bisa meningkatkan, bahkan dari 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan 10 kali lipat, bahkan bisa sampai 50 kali lipat. Jadi bisa berlipat-lipat. Itu karena merek tadi itu. Dan ini nggak berlaku untuk barang atau jasa. Ini juga berlaku ke orang. Ya, saya nggak usah ngomong. Pernah saya kalau untuk di tempat tertentu saya mahal. Tapi untuk tempat lain kalau di kampus nggak, pasti murah kan gitu loh. Jadi beda-beda gitu. Di tempat tertentu bisa mahal gitu loh. Karena apa? Karena saya udah punya brand gitu loh. Di tempat itu brand cukup mahal gitu loh. Jadi masing-masing tergantung tempatnya di mana. Nah, itu kalau kita udah punya brand. Itu dahsyatnya merek. Ya, saya pengen cerita sedikit Bapak Ibu. Merek itu, brand itu sebenarnya itu asalnya, awal mulanya itu berangkat dari para peternak yang ada di Amerika maupun di Eropa. Para peternak itu kok makin lama ternaknya makin banyak. Ketika ternaknya makin banyak, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ternaknya dia itu suka bertukar sama ternak yang lain. Karena suka ketukar sama ternak yang lain, makin banyak, akhirnya apa? Ternaknya itu bisa ternak sapi, bisa ternak kuda, itu kasih dicap, di branch. Itu awal mulanya
munculnya apa yang disebut dengan branding. Jadi brand itu adalah berangkat kata brand tadinya. Awalnya begitu. Nah, kalau begitu apa itu? Istilah brand itu atau sering dikenal sebagai merek itu apa? Untuk mengenalkan produk kita, mengenalkan diri kita. Jadi saya pengen mencoba memberikan arti tentang branding itu apa? Proses memberi makna secara spesifik di benak konsumen, bagi itu adalah branding. Apa yang kita tanamkan di benak konsumen itu adalah proses branding. Apa yang kita tanamkan diri kita di benak konsumen itu berarti branding, personal branding. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kalau kita jualan produk, Bapak Ibu, maka produk itu bisa barang, bisa jasa, atau termasuk diri kita sendiri ya, sebenarnya masuk produk juga. Maka yang paling gampang kita harus menguasai 3 hal. Kita harus menguasai pertama adalah pangsa benak atau mindset. Yang kedua adalah pangsa pasar atau market share. Dan yang ketiga adalah pangsa hati atau heart share. Nah, kalau kita bisa menguasai 3-tiganya, aman. Saya pengen tanya nih ke Bapak Ibu semua. Di antara 3 pangsa tadi itu, pangsa pasar, pangsa pasar atau pangsa hati, sama pangsa benak, sampai pangsa pikiran, kira-kira yang paling dahulu kita harus kuasai yang mana? Ayo, tolong di chat. Ayo, tolong di chat, Ibu. Mana yang kita harus kuasai dulu di antara 3 pangsa itu? Ayo, pengen tahu aja saya. Mana yang kita harus kuasai dulu, please? Pangsa apa, yuk? Tolong di chat. Pengen tahu Bapak Ibu? Pangsa benak, pangsa pasar, atau pangsa hati? Mana? Belum ada jawab nih. Ayo. Pengen tahu aja saya. Di chat aja jawabannya. Ayo Mas Umam jawab juga Mas. Biar ada Mas. Ayo. Sudah banyak yang jawab, Master. Oke. Oh iya. Apa yang paling banyak? Kok saya ngelihat Yang paling banyak apa? Pak Nikolas. Hati, ada pasar, ada oke. Ya. Baik, mindset, oke, pikiran, betul. Aku lebih senang aku lebih percaya pakai si mindset, betul. Saya setuju dengan Pak Umah ya. Pak Umah apa Bu Umah itu? Bu Abina, ya. Jadi yang kita harus kuasai di antara 3 tadi itu, kita harus menguasai namanya pangsa benak atau mindset atau mindset. Setuju. Dari pikiran baru dari mata turun ke hati. Nah, jadi yang kita harus kuasai dulu adalah pangsa benak dulu. Nah, makanya di sini dikatakan branding is the process of giving a meaning to specific product by creating and shaping a brand in consumer mind. Jadi merek adalah bagaimana cara menguasai pangsa benak. Makanya branding sangat penting banget Bapak Ibu, gitu loh. Karena dia untuk menguasai pangsa benak. Oke, kira-kira itu. Nah, sebenarnya kalau udah kita punya merek, gampang. Contoh kita lihat sekilas saja ya. Apa ini? Walaupun nggak lengkap pun kita udah tahu. Ini apa nih? Adidas. Ini apa yuk? Audi. Ini apa yuk? Starbucks. Padahal nggak lengkap kan ini? Tapi orang udah tahu. Ini sudah berarti sudah mau ngasih pangsa benak itu udah. Oke. Saya lihat dulu. Ini apa nih? Apple. Ini apa yuk? BRI. Hebat nih. Nah, kalau ini harus tahu nih apa nih? IHC. Barangkali IHC. Iya harus tahu gitu loh. Ini adalah IHC. Itu berarti udah bagus kan? Ini orang IHC semua pasti tahu dong. Oke, itu adalah hebatnya. Nah, ini contoh ya. Ada yang tahu nggak ini apa? PUPR. Alhamdulillah. Ini adalah salah satu karya kami, Bapak Ibu. Ini adalah perusahaan saya yang membuat PUPR. Ini adalah slogan sigap membangun negeri adalah kami yang buat, Bapak Ibu. Perusahaan saya nih. Jadi ini adalah contoh karya kami. Dan itu nggak gampang saya meyakinkan dia ada kata PR. Kan PU itu dulu udah bangga dengan PU-nya, pekerjaan umum gitu. Pada waktu itu adalah
tahun 2017-18 saya katakan sekarang faktanya mereka sudah ada perumahan rakyat, harus tambahan gitu. Ada kata PR, perumahan rakyat. Itu perjuangan saya. Nah, itu adalah contoh. Nah, ketika sudah punya identitas seperti ini, harusnya kita bangga dengan identitas itu. Nah, kalau kita sudah bangga dengan identitas itu berarti sudah hebat itu. Merek kita udah hebat. Kalau orang senang dengan kita, itu udah hebat. Ini contoh ya. Bangganya kalau kita punya identitas. Tertentu gitu. Nah, itu harus dilakukan, itu harus kita lakukan. Bagaimana supaya seperti itu nanti kita bahas ya. Nah, itu contohnya hebatnya merek. Nah, bayangkan kalau produk tanpa identitas. Coba kalau Bapak Ibu nggak ada namanya, apa yang terjadi? Semua punya nama semua kan di sini? Punya kan? Gimana kalau produk tanpa nama? Susah. Kita ke supermarket semuanya bungkusnya warnanya adalah hitam semua plastiknya. Kita ke supermarket semua dibungkus warna putih semua. Bingung kita. Itu hebatnya. Ada yang mau nggak dikasih ini gratis, Bapak Ibu? Free? Nggak mau. Karena apa? Nggak jelas ya. Mereknya apa? Nggak jelas kan? Nah, itu hebatnya merek. Walaupun dikasih tahu adalah obat cantik loh, obat ganteng loh, orang pasti nggak mau. Karena nggak jelas mereknya apa. Nah, itu hebatnya merek. Nah, saya ingin menyampaikan apa dikatakan oleh Kak Jung, Bapak Ibu, bahwa kalau kita ngomongin merek, itu sebenarnya harus mempengaruhi 4 hal. Apa aja di situ? Tadi, masalah pemikiran. Itu adalah pangsa benak atau mindset. Oke. Kemudian apa lagi yang kita harus kuasai? Ternyata juga perasaan, pangsa hati atau hatser. Jadi bukan hanya menguasai pangsa benak atau menurut Kak Ju itu bukan mindset aja, tapi yang dikuasai untuk branding itu akan mempengaruhi pangsa hati atau hatser. Bukan hanya itu lagi. Apa yang harus dilakukan lagi ternyata? Dia akan buat sensasi. Contoh, kalau kita punya katakanlah HP kita baru aja. Baru beli gitu, iPhone terbaru. Biasanya akan ada sensasinya apa? Kita foto-foto selfie. Itu kalau kita kemana-mana ke restoran foto dulu, nah itu semua itu sensasi. Nah kalau udah kayak gitu tuh dahsyat. Jadi kalau kita punya merek harus punya ini. Nah satu lagi, kita harus memberikan intuisi. Nah tadi contoh film tadi itu sudah intuisi. Sudah brand sudah memberikan inspirasi. Inspiring brand. Itu udah yang tadi itu. Ini yang keempat ini adalah contoh tadi itu film tadi itu. Jadi itu adalah beberapa fungsi merek. Sama dengan merek pribadi atau personal branding sama. Nah, manfaat merek bagi konsumen saya nggak usah bahas, saya nggak bahas ini. Yang saya pengen bahas ke Bapak aja. Nah, ini pun saya nggak bahas semuanya, saya bahas satu aja. Bahwa merek itu punya nilai finansial yang tinggi. Kalau Bapak punya merek, harga Bapak akan pasti tinggi. Pasti brandnya tinggi. Nah, oleh karena itu Bapak harus membangun merek. Sekilas saja. Dulu Unilever membeli merek Buah Vita. Tahun 2002-an kurang lebih. 2002-2003. Itu untuk beli merek Buah Vita, tanpa mesin, tanpa bahan baku, hanya mereknya aja dia harus beli ratusan miliar. Bukan juta, miliar. Ratusan miliar. Itu adalah merek top.
Dulu saya berpikir itu mahal banget ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan merek-merek di dunia, nggak ada apa-apanya. Saya ingin sampaikan dulu, sebelum kita membahas tentang personal branding, saya ingin sampaikan betapa the power of brand itu seperti apa. Ini contoh-contoh merek di dunia. Oke, kita nggak usah, ini nggak usah, ini contoh. Bagaimana merek Apple, Bapak Ibu, itu bukan miliar lagi. Tahun 2018 merek Apple aja itu mereknya tok itu 256,28 triliun. Dahsyat. Sama dengan orang, Bapak Ibu. Orang kalau sudah terkenal apapun endorser yang sudah punya banyak banget itu mahal banget, Ibu. Miliaran, Ibu. Kalau kita cari endorser gitu untuk artis yang top udah punya nama, Ibu, itu miliaran. Itu nilainya. Ya karena udah punya merek gitu loh. Itu dahsyatnya. Ini adalah nah, ini contoh-contoh yang lainnya. Oke, sama saya sebut ini. Nah, ini kalau contoh-contoh yang lainnya tadi itu dulu masih Apple terus berkembang terus nomor 1. Terus masih Apple terus ini pemenangnya. Nah, tahun 2023 sudah ganti nama Amazon. Tapi Apple sudah berapa tahun itu? Dulu sebelum Apple itu Coca-Cola. Kemudian diganti sama Apple tahun 2012-13 ya. Baru sampai tahun 2023 sudah diganti sama Amazon. Tapi yang menarik sini Bapak Ibu apa dahsyatnya? Coba ada 2 merek dari Cina Bapak Ibu. Itu luar biasa. TikTok sama ICBC. Itu luar biasa itu. Merek Asia yang bisa bersaing sama Amerika. Sama kalau Korea itu Samsung. Ini fakta. Korea Samsung betul. Oke, jadi ini kalau merek-merek mohon dibantu Mas Umam kalau tolong di ini ya. Oke. Di mute ya. Oke, baik. Oke, nah sekarang bagaimana dengan merek-merek di dalam negeri? Kita lihat ya. Tahun 2018 itu adalah Telkom Indonesia. Nomor 1, paling mahal. Kemudian tahun 2020 masih Telkom Indonesia. BRI nomor 2. Tapi tahun 2022 masih Telkom Indonesia. Tapi tahun 2023 sudah 2023 sudah beralih sama BRI sekarang. Ini adalah merek luar negeri maupun merek dalam negeri. Betapa mahalnya nilai merek itu. Kembali lagi, ini juga berlaku untuk manusia. Kalau kita punya personal branding yang kuat, maka akan mahal juga. Nah, ini contoh-contoh yang lainnya kalau branding, Ibu. Ini contoh-contoh lainnya branding. Ini saya pengen cerita sedikit tentang ini McD, Ibu. McD itu pertama kali yang membawa ke sini itu adalah namanya Pak Bambang dulu. Yang besarkan di Indonesia itu adalah Pak Bambang. Dan dia sudah mengembangkan McD seluruh Indonesia. Dan apa yang terjadi? Dia pengen mencoba, McD adalah merek asing. Dia pengen membuat merek dari dalam negeri. Nah, pertama kali McD itu di Sarinah, Tamrin. Nah, Sarinah Tamrin ditutup, McD-nya diganti merek dia. Karena itu punya dia, ganti merek dia. Ganti merek adalah ini. Faktanya nggak laku, Bapak Ibu. Ini contoh. Karena dahsyatnya merek. Nah, contoh-contoh yang lain saya nggak usah bahas karena waktu. Oke. Saya contoh lain nggak usah bahas, Bapak Ibu. Ini saya nggak usah bahas ini. Oke. Saya pengen bahas sedikit aja tentang ini. Yang tadi saya pengen klarifikasi tadi Mas Umam menjelaskan bahwa Wonder of Indonesia itu karya saya bukan. Saya kebetulan bantu mempromosikan Wonder of Indonesia. Ini yang menarik Bapak Ibu. Saya pengen cerita sedikit. Tahun 2014 itu dari 2 sampai 3 triliun anggaran daripada anggaran Kementerian Pariwisata pada waktu itu adalah 50% adalah untuk branding, 30% adalah untuk advertising, dan 20% untuk selling. Para anggota DPR pada nanyain, kenapa brandingnya sampai 50%?
pada waktu itu adalah menterinya Pak Arief Yahya. Kenapa kok brandingnya segitu banyaknya? Kenapa nggak selling yang dibesarin? Nah, ini saya tunjukkan. Dampaknya apa? Dampak dari itu. Ini contoh-contoh branding lagi yang lainnya, Kementerian Pariwisata. Nah, kalau yang karya kami ini, Bapak Ibu, kami yang buat. Yang membuat brandingnya Lombok itu perusahaan saya. Lombok, Friendly Lombok itu kami buat. Ini juga kami buat. The Passionate Sumbawa juga kami buat. Kalau Wonderful Indonesia bukan. Tapi kami acuannya adalah Wonderful Indonesia. Kemudian ini Banten juga kami buat, Bapak Ibu. Yang tadi Tangsel, Banten ada Exciting Banten itu kami buat. Kemudian nih Kalsel juga kami buat. Perusahaan kami yang buat ini. Ini contoh nih. Nah, saya pengen cerita sedikit tentang tadi itu. Yang strateginya Menteri Pariwisata waktu itu 50% untuk branding seperti apa? Faktanya, saya tunjukkan Bapak Ibu, tahun 2013 Indonesia masih peringkat keberapa? 70 pariwisatanya. Tapi karena strateginya tepat, brandingnya 50%, apa yang terjadi? Kita lihat. Tahun di sini sudah meningkat menjadi ranking 42 tahun 2017. Tahun 2000, buat Economic Forum itu 2 tahun sekali ada penelitian, Bapak Ibu. Dia selalu mengadakan. Ini yang ngadakan buat Economic Forum, nggak main-main. Nah, ini adalah tahun 2017 langsung meningkat lagi. Dan yang luar biasa, pada waktu itu kita kalah sama Malaysia, kita kalah sama Thailand. Tapi yang terjadi apa? Nah, tahun 2021 udah meningkat menjadi ranking berapa? 32. Mengalahkan Thailand, mengalahkan Malaysia. Nah, itu berarti strategi branding yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata tepat. Faktanya adalah Indonesia langsung meloncat menjadi ranking 32. Itu dahsyatnya merek. Jadi 50, 30, 20 waktu itu. Tapi di ending masa-masa berakhir kementeriannya, dia akhirnya dirubah. Sellingnya jadi 50, kemudian branding sellingnya 50, advertising ada 30, 20% adalah branding. Dirubah, dibalik. Itu adalah di masa-masa terakhir kementerian dia. Nah, ini adalah dahsyatnya merek. Nah, saya ingin cerita lagi. Ini contoh-contoh yang kami kerjakan lagi, Bapak Ibu. Kebetulan kami banyak menangani branding. Adalah tadi PUPR kami kerjakan. Ini adalah ISMI adalah inspiratif, transformatif kami buat. Kemudian yang karya kami yang terbaru, Bapak Ibu, baru mau di launching Maret nanti, Bapak Ibu. Itu adalah yang kiri atas. Transmigrasi itu kami buat, Bu. Mengukir masa depan Jaya. Itu kami buat. Udah selesai di ACC, tinggal nanti di launching pada bulan Maret nanti. Ini adalah contoh-contoh yang kami kerjakan. Ini adalah kami memang kebetulan banyak nangani branding, Bapak Ibu. Ada Bangka Tengah, ada Pelelawan, itu kami yang buat juga. Nah, ini kalau Bapak Ibu melihat batiknya Kementerian PUPR itu dari tadi itu Sigap Bangun Negeri, kami buat batiknya. Batik Kementerian PUPR itu setiap dipakai setiap hari Rabu itu adalah karya kami. Desainnya kami. Itu contoh-contoh yang kami kerjakan. Jadi kerjaan kami memang yang utama ada hal kayak gitu, Ibu. Nah, sekarang bagaimana dengan personal branding? Nah, tadi saya ngomong branding secara umum dulu ya. Nah, kalau kita melakukan personal branding apa sama? Nah, mirip, Ibu. Nah, tanpa melihat umur, posisi atau bisnis yang sedang kita geluti, kita semua perlu menyadari pentingnya branding. Kenapa? Karena kita adalah CEO, Bapak. CEO dari perusahaan kita sendiri. Kita CEO-nya perusahaan kita sendiri, yaitu PT, namanya PT Saya. Kita CEO-nya. Wah, di luar lagi ramai nih, ada orang ngamen. Maaf ya kalau mudah nggak ganggu ya. Oke. Jadi kita CEO-nya PT Saya. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu. Nah, karena kita CEO-nya, bagus tidaknya kita tergantung kita sendiri nih. Harus kita kelola ini. Kita sebagai CEO itu harus ini, kita harus kita kelola. Nah itu, maka pentingnya branding. Nah, kalau kita masalah branding, Bapak Ibu, maka kami punya rumusan formula, Bapak Ibu, yang nanti akan kita bahas kalau jadi workshopnya itu adalah ini.
kita akan bahas bagaimana membangun awareness. Nah, dalam membangun awareness itu juga ada tahapan. Nanti nggak mungkin saya bahas di sini. Dalam membangun awareness apa? Itu kita bagaimana kita melakukan membahas tentang personal objektif, kita tahu tentang target audiensnya siapa, kemudian kompetitor kita siapa, sampai yang endingnya adalah dalam awareness itu bagaimana kita membangun personal identity. Nggak kita bahas di sini ya, sekilas. Kemudian itu hari pertama. Hari keduanya kita akan bahas tentang trust. Nah, dalam personal branding itu mau nggak mau harus kita membangun trust. Bagaimana membangun trust itu? Dimulai dari self trust. Nah, jadi kaitannya dengan kita hipnosis, Bapak Ibu. Hipnosis itu bicara masalah pikiran, Bapak Ibu. Bagaimana? Nah, sebelum itu kita harus melakukan self trust dulu. Self hipnosis. Jadi kita self trust. Kalau kita harus bangun self trust, baru yang kedua kita bangun namanya apa? Relationship trust. Sayangku, please. Yang kedua kita harus bangun namanya relationship trust. Bagaimana kita bangun orang yang percaya sama kita? Itu adalah yang kedua. Nah, yang ketiga kita bangun namanya ada stakeholder trust. Nah, lebih hebat lagi yang keempat. Apa kita harus melakukan? Kita harus menjadi inspiring trust. Nah, itu akan kita bahas di hari kedua. Hari pertama kita bangun bagaimana bangun identitas diri tadi itu. Hari kedua kita akan bangun namanya trust, itu hari keduanya. Hari ketiganya kita akan membahas tentang reputation. Nah, reputation macam-macam. Apa yang kita peroleh? Reputation dalam hal apa? Bisa masalah finansial. Reputasi dalam hal apa? Kepemimpinan bisa. Reputasi dalam hal apa? Tentang emosi. Itu bisa kaitan dengan hipnosis lagi. Reputasi tentang apa? Macam-macam. Tentang sosial. Reputasi tentang apa? Macam-macam. Dan itu kita nanti akan kita kupas reputasinya apa aja. Nah, kita akan lihat di antara reputasi-reputasi itu mana yang kita bisa tonjolkan lagi. Semua orang pasti punya keberhasilan masa lalu, pasti ada. Nah, bagaimana keberhasilan masa lalu itu pengaruhi keberhasilan yang akan datang. Nah, itu akan kita bahas pada hari ketiga. Membahas tentang reputation. Nah, hari keempat, kelima, itu akan banyak bahas tentang brand communication. Kalau kita sudah punya identitas, kalau kita sudah bangun trust, kita punya reputasi, bagaimana cara mengkomunikasikannya? Nah, itu 2 hari, hari keempat dan kelima. Itu kurang lebih kalau memang workshop itu akan membahas dalam 5 hari itu topiknya kalau lebih seperti itu. Nah, saya pengen incip-incip contoh ya, sekilas tentang awareness. Apa tuh awareness? Incip-incip sedikit aja. Yang lain saya nggak usah bahas ya. Awareness-nya sedikit aja. Masalah identitas tadi itu. Ini contoh. Apa awareness? Ada yang tahu nggak? Udah tahu semua ya. Steve Jobs. Kalau Steve Jobs, apa terkenalnya? Kita udah ngetop, kalau Steve Jobs itu biasanya apa? Ayo, Bapak Ibu coba ngechat. Dikira sebagai apa, Ibu? Steve Jobs. Ayo, di chat, Bapak Ibu. Ya, bebas aja kok. Ayo. Ayo, Steve Jobs apa yuk? Apple. Iya, Apple. Oke, apa lagi? Iya, orang banyak mengenal Steve Jobs itu sebagai apa? Orang yang berpikir out of the box. Orang yang selalu belajar terus. Komputer boleh. Nah, kalau Oprah Winfrey dikira sebagai apa? Host. Nah, itu. Jadi personal brand itu kita mau dikenang sebagai apa? Itu, Pak. Sampai ke sana nantinya. Oke, pembawa acara. Oke, tapi yang utama lagi apa? Dia itu adalah orang yang bagaimana memperjuangkan dirinya yang luar biasa ini. Martin Luther King Jr. Ayo, dikenal sebagai apa, yuk? Oster ke muka, nggak apa-apa. Oke, Martin Luther Jr. Ayo, dikenal sebagai apa? Orator. Orator, ya. Tapi selain orator, Ibu, dia dikenal bagaimana dia memperjuangkan, dia pidatonya, dikenal dengan pidatonya di PBB, I have a dream. Dia bagaimana dia itu mencoba bagaimana supaya tidak terjadi diskriminasi di Amerika. Dan salah satu perjuangan dia akhirnya Amerika punya presiden berkulit hitam Obama. Itu perjuangan dia. Itu dahsyat tuh. Martin Luther juga luar biasa itu, dahsyat. Oke, betul kesetaraan, good. Nah, sekarang kalau saya tanya,
Ada yang tahu nggak nih, Yao Ming? Ini pebasket RRC, Bu. Ini memang brandingnya langsung dibuat oleh pemerintahnya. Pemerintahnya adalah pengen bagaimana punya kebanggaan, Bapak Ibu. Akhirnya apa? Itu didesain. Dari orang tuanya Yao Ming pun udah didesain. Yao Ming itu dilahirkan dari orang tua yang orang tingginya luar biasa, pebasket di sana, Amerika, Cina itu dikawinkan, udah diarahkan. Makanya begitu lahir sangat tinggi banget Yao Ming dan dididik banget, dan dia untuk kebanggaan RRC. Itu luar biasa. Ini personal branding yang betul-betul diarah dari mulai lahir ini pun diarahkan ke sana. Oke. Bapak Ibu kasih tahu semua ini siapa ini, ayo. Ayo. Siapa ini, ayo? Iya, tahu ya. Kalau Ibu Rosa harus tahu ini. Oke, ini harus tahu ini. Oke, nah sekarang saya tanya lagi. Kalau ini ada tahu nggak? Nah, Pak Direktur. Nah, ini contoh-contoh ya. Ini contoh-contoh sekilas saja, Bapak Ibu. Pentingnya, nah kalau udah kayak gini orang saling kenal gitu. Itu awareness, Bapak Ibu. Ya, kalau udah gitu enak. Itu udah aset, Bapak Ibu. Kalau kita dikenal oleh banyak orang, itu aset. Nah, aset itu tinggal kita kelolakan. Nah, coba ini. Ayo, pengomentar ayo. Paling kiri, siapa ayo? Yang ini siapa nih, ayo? Joe Biden. Dikenal sebagai apa sekarang? Presiden Amerika. Iya, bukan itu yang utama sebenarnya. Ini dua orang ini sama Netanyahu kan sekarang terkenal banget tuh sekarang. Dua-duanya terkenal banget kan itu. Sekarang ngetop banget itu sebagai penjahat kan katanya. Nah, itu Pelaku genosida. Ya. Ini ada penjahat perang kan gitu. Itu udah melekat sama dia. Nah, ini kalau Pak SBY dikenal sebagai apa, yuk? Nah, kalau Pak Jokowi, ayo, ini banyak pro dan kontra ini. Nggak usah ini ya, kita cuma pengen tahu aja. Itu adalah personal branding, Ibu. Ayo, apa yuk? Saya pengen tahu aja. Kalau Pak Jokowi apa yuk? Pengen tahu? Bebas kok, Presiden RI yang legowo. Keren. Bagus. IKN. Keren. Tenang. Yang paling tunduk dengan Oke, keren. Nah, ini adalah nasib dengan personal branding, ya, Bu. Luar biasa. Nah, oke, saya tanya, di antara yang ini artis-artis yang di bawah ini, Bapak Ibu, yang paling saya pengen tanya, Bapak Ibu paling top mana? Yang paling tertarik yang mana nih? Kenapa? Ayo. Di paling kiri. Disebutnya Pak di chat, Pak. Oh, Raisa. Kenapa, Pak? Raisa, ayo. Siapa, ayo? Oke. Karena saya direkturnya, Pak. Mau di Ayunda, Agnes Mo, boleh bebas kok, Pak. Oke. Ya, oke, boleh. Nah, ini sudah membangun personal branding yang luar biasa, Ibu. Tapi yang hebat, Ibu, di antara sekian banyak ini, Ibu, perjuangan apa? Putri Aryani, Ibu. Itu luar biasa. Hebat dia. Dia masuk jadi 4 besar kan? American Got Talent itu luar biasa itu. Dan itu harumkan nama Indonesia. Itu dahsyat. Padahal dia berkebutuhan khusus. Ini membuktikan bahwa nggak ada yang nggak mungkin. Itu dahsyat. Dan dia luar biasa itu. Nah, Agnes Mo juga begitu. Dia berkiprah ke luar negeri. Luar biasa. Sama. Semua hebat-hebat semua ini. Orang-orang hebat semuanya, contoh-contohnya. Nah, ini adalah orang-orang hebat dan pasti mahal banget tuh, Ibu. Kalau kita ngundang mereka, sekali ngundang, Ibu, pasti mahal banget. Ratusan juta, Ibu. Nah, itu udah punya brand soalnya kan. Itu dahsyatnya kalau kita punya merek. Nah, saya tanya lagi nih, sekilas aja nih. Nah, ayo ini. Datang semua kan? Siapa mereka? Ini. Ini lagi ngetop banget sekarang kan ini. Ya, terserah. Apapun pilihan kita boleh silakan. Dan ini adalah personal branding semua, Bapak itu. Itu dahsyat. Nah, saya ulang lagi nih.
Ada yang tahu nggak ini siapa ya? Nah, Pak Siapa? Direktur AGM. Iya, pasti tahu lah ini. Nah, ini walaupun kelihatan cuma bibirnya itu bisa kelihatan kan? Nah, itu sudah personal branding udah kuat gitu loh kalau gitu. Ya kalau gitu udah kuat. Iya, barangkali itu yang bisa ini yang Anda tahu nggak ini semua siapa ini ya? Mana Pak Mas Umam di mana nih? Ayo, ayo. Ayo. Ini tim IHC nih. Nah, ini adalah awareness Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah memiliki awareness yang tinggi, itu akan dahsyat. Itu aset kita. Maaf Bapak Ibu, bukan sombong ya. Saya nggak pernah minta itu saya minta ngajar di sini. Saya ada aja selalu. Yang undang saya ngajar itu selalu ada terus. Saya ngajar di UI, saya ngajar di UMN, saya ngajar di UBM, itu nggak pernah saya ngelamar Ibu. Mereka nyari saya. Nah, itu udah ini. Bukan saya ngelamar gitu. Saya ngelamar dong di UI, saya jadi ngajar, nggak pernah. Nah, itu yang kalau kita sudah punya brand. Orang yang nyari kita, Ibu. Dan juga itu beberapa kementerian sering banget ngundang saya. Kayak besok hari Sabtu, hari Senin itu saya meninggalkan ngajar, Ibu, karena saya jadi dewan juri lomba untuk Kementerian PUPR. Dan sebelum jadi dewan juri, saya paginya harus memberikan training. Nah, itu kayak gitu saya nggak pernah minta, Ibu. Itu mereka langsung udah ini. Kalau kita udah punya brand, Ibu, nggak usah minta-minta, mereka akan nyari kita. Itu contoh-contoh. Barangkali itu sekilas tentang sharing saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Mas Umam. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Kita beri aplaus dulu untuk materi yang luar biasa sekali pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, karena tadi sudah kita dengarkan dan simak bersama tentang materi yang luar biasa sekali tentang personal branding. Mungkin ada yang masih muter-muter di kepala, apa sih yang mau di personal branding itu? Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk Bapak Ibu semuanya, dipersilahkan. 2 pertanyaan mungkin Bapak Ibu untuk malam hari ini. Silahkan. Terkait dengan personal branding yang baru saja kita simak bersama tentunya. Mungkin ada yang masih mengganjal di pikiran Bapak Ibu semuanya, untuk silahkan ditanyakan Bapak Ibu. Pak Ada Pak John Setiawan, Bu. Silakan Pak John diaktifkan mic-nya, ataupun kalau bisa diaktifkan videonya juga. Monitor Pak John. Baik, karena Pak John belum merespon, ini ada respon dari chat Pak Dr. Heri. Bagaimana awali untuk membentuk personal branding? Oke, ada lagi tuh Pak Rangga. Oke, saya bahas yang saya nanya itu bagaimana mengawali membangun personal branding. Tadi saya katakan ada 4 tahapan, Bapak Ibu. Pertama yang dibangun adalah awareness, kesadaran. Nah, awareness itu ada tahapan lagi. Awareness, setelah kita bangun awareness, yang kedua kita trust. Bagaimana bangun trust sampai inspiring trust. Yang ketiga apa? Reputation. Bagaimana kita meningkatkan reputation kita. Baru melakukan namanya brand communication. Awalnya gitu. Tapi dimulainya dari membangun awareness. Nah, membangun awareness dimulai dari apa? Semua orang pasti punya tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya seperti apa? Kemudian semua orang punya target. Targetnya siapa dia? Semua orang pasti tahu kompetitornya siapa. Semua orang pasti tahu namanya produk USP, Unique Selling Proposition. Semua orang pasti punya kelebihan yang unik. Nah, itu akan kita gali nanti. Kelebihan uniknya di mana? Itu akan kita gali. Oh, ternyata uniknya di sini loh. Itu kita gali. Oh, ternyata di sini loh. Nah, setelah itu baru namanya kita bangun namanya positioning. Kita mau pengen dikenal sebagai apa? Itu dan lain sebagainya. Itu sekilas ya. Oke, lanjut tadi siapa? Mangga, Mas Rangga dari kanal. Ya Pak, izin bertanya Pak. Oke, silakan. Selamat malam Pak.
Bagaimana kalau misalkan kita punya branding sendiri, tetapi ada kompetitor nih yang Ya, sama. Nah, ya. itu apakah kita harus terus memperkuat branding kita terhadap kompetitor kita, atau bagaimana solusinya dari Bapak? Oke. Mohon tunjuk ya, Pak. Ya, itu dibahas di awareness itu, Mas. Dibahas di awareness. Di awareness yang salah satu kita bahas adalah kompetitor. Nah, kalau kita punya kompetitor ada dua strategi sekarang. Strategi yang pertama, kita melakukan namanya red ocean. Kita bersaing dengan kompetitor kita head to head, head on. Boleh. Asal kita punya peluru yang hebat, nggak apa-apa. Kita saing aja. Kita saingin aja kompetitor kita. Kompetitor ada dua, direct kompetitor sama indirect kompetitor. Kalau udah kita tahu, kita mau strategi gimana nih? Kita mau head to head atau bersaingnya di Samudra Merah. Nah, tapi kalau kita nggak mau bersaing head to head on, ada cara yang kedua. Kalau you tidak bisa menjadi pemenang, jadilah yang berbeda. Nah, saya lebih senang yang kedua. Kita melakukan apa? Kalau kita punya pesaing, kita nggak usah lawan mereka, kita melakukan namanya blue ocean. Nah, kalau tadi red ocean, bersaing kita lawan mereka, yang kedua kita blue ocean. Kita berani tampil beda. Nah, gimana cara menggali tampil beda itu yang tadi itu? Kita harus mencari produk USP kita, unique selling proposition kita apa? Kita cari keunikan kita apa? Nanti kita akan gali. Tapi dua-duanya boleh, sah-sah aja. Kita bisa melakukan strategi red ocean, samudra merah atau samudra biru. Tapi kalau saya sarankan, kalau saya senang menggunakan samudra biru, blue ocean. Oke Pak, kita lanjut ya. Tadi Oke? kita mau bertanya, tadi nggak bisa dibuka tadi. Oh iya, ya, silakan Pak. Kalau untuk personal branding ini, kita harus banyak mengiklanin atau dari kehidupan sehari-hari atau gimana cara yang terbaik? Ya, ya itu bicara komunikasi ya Pak ya. Komunikasi kita bahas di hari keempat dan kelima. Sebelum itu harus yang terpenting adalah yang penting mulai tadi itu membangun awareness, membangun identitas dulu, kemudian yang kedua membangun trust, kemudian trust kita membangun reputasi kita gimana, baru yang keempat itu apakah iklan sebagai itu udah namanya brand communication. Itu terakhir dibahas. Nah, brand communication ada banyak orang berkata, Pak branding kan mahal Pak. Enggak, ada cara-caranya. Ada cara-caranya bagaimana kita branding nggak usah komunikasi nggak mahal tuh ada banyak cara. Itu ada cara. Tapi kita bahasnya di ending di pertemuan keempat dan kelima. Jangan tiba-tiba langsung kita komunikasinya kemana. Itu nggak itu yang tahapan yang nggak betul Bapak Ibu. Jadi kalau kita betul-betul melakukan personal branding beneran harus mulai tahapan yang tadi yang seperti saya ajukan tadi itu. Kalau yang tadi ditanyakan itu lebih kepada brand communication. Brand communication itu ketika kita sudah firm, kita sudah yakin betul bahwa yang kita lakukan, reputasi kita, tentang trust kita, tentang awareness kita udah ada baru. Itu kira-kira. Tuh, Pak Mas Rizky, silakan Mas Rizky. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama Pak. Monitor Pak Rizky. Baik, Pak, mohon maaf, off cam lagi nyetir. Ya. Mau tanya Pak, untuk personal branding bisa nggak diterapkan untuk kita sebagai, misalnya sebagai pegawai di suatu perusahaan atau sebagai pegawai di lingkungan pemerintahan gitu Pak, dengan kemampuan yang kita miliki, dengan nilai yang kita miliki sebagai hipnoterapi atau nilai-nilai lainnya gitu Pak, diterapkan untuk di kantor. Oke. Bukan untuk bisnis gitu. Oke, sangat bisa Mas Rizky. Oke, saya kasih contoh aja ya. Mas Rizky boleh dicek ya. Kalau di OJK mengenang saya adalah sebagai tokoh etik. Bahkan di OJK itu ada namanya pedoman iklan jasa keuangan, penasihatnya saya. Saya kalau di sana diposisikan sebagai orang etik. Kalau di Badan POM, Bapak Ibu, semua orang pasti melihatnya saya adalah orang yang membahas tentang etika periklanan. Posisi saya berbeda, tergantung daripada sasaran saya. Semua orang-orang Badan POM itu pasti melihat saya itu adalah tokoh etika. Saya kebetulan ketua tim perumus kode etik periklanan Indonesia. Jadi saya sampai sekarang masih jadi tenaga ahlinya Badan POM,
itu pasti kalau masalah etika iklan pasti terlibat. Jadi di positioning di benak mereka, kalau bicara masalah etika iklan pasti saya. Itu contoh ya. Tapi di sasaran yang lain beda saya. Kalau di Kementerian Pariwisata, dia tahu saya itu branding gitu. Hampir semua branding seluruh Indonesia kalau pariwisata pasti saya yang diundang. Itu adalah apa? Ya karena beda sasarannya gitu. Jadi makanya tadi saya katakan yang utama kita harus tahu target audiensnya siapa dulu, sasarannya siapa dulu. Jadi, nah kembali lagi kalau ke kantor apakah bisa? Bisa banget. Kita bisa banget kantor nggak mesti dalam bentuk harus dimonetize, nggak mesti. Nggak mesti ke sana. Tapi kita bisa mau dikenal sebagai apa. Tapi itu bisa larinya nanti ke katakanlah jabatan juga bisa aja. Kalau kita artinya apa? Semua orang tahu. Oh ternyata tadi saya Mas Rizky ya. Mas Rizky terkenal ternyata orang yang sangat rajin. Itu personal branding. Mas Rizky itu orangnya teliti. Itu adalah personal branding itu. Mas Rizky itu adalah orang yang punya kemauan untuk rasa prestasinya tinggi, need for achievement tinggi. Itu kita bisa bangun. Kita pengen dikenal sebagai apa di situ. Nah, itu akan mempengaruhi berikutnya lagi. Oh, Mas Rizky itu orang yang sangat kompak. Kemana-mana selalu kompak tuh. Nah, orang yang setia misalkan, beda-beda. Nah, itu yang harus kita bangun. Nah, di dalam membangun tentu saja dalam satu audiens itu nggak boleh banyak, harus satu. Simple dan single minded itu kita bahas nanti di awareness. Itu Mas Rizky. Sudah terjawab Pak Rizky. Baik, sudah. Terima kasih atas penjelasannya. Izin Pak Dokter, ini ada di chat juga banyak pertanyaan. Izin saya bacakan mungkin ya Pak Dokter ya. Dari Pak atau Ibu Kezi. Izin Pak, mau bertanya mindset seperti apa yang bisa meningkatkan trust pada diri sendiri maupun orang lain hingga memiliki reputasi yang baik. Terima kasih. Oke. Ya, trust itu kita bahas di hari kedua. Yang utama kita harus tahu identitas kita seperti apa, baru yang kedua ngomongin trust. Nah, kita ngomongin trust, yang dibangun awalnya adalah self trust. Nah, self trust itu oke, maaf ya, karena saya Muslim adalah yang penting apa? Sesungguhnya Allah tergantung prasangka hambanya. Trust itu harus dibangun oleh prasangka diri kita. Kita harus prasangka diri kita. Kalau prasangka kita adalah kita bisa, maka akan bisa. Itu adalah sangat kaitan dengan hipnosis itu. Itu pikiran bawah sadar yang kita harus mainkan di sana. Kita harus bangun self trust kita kuat banget. Nah, kalau sudah kita bangun self trust kita kuat banget, nah self trust itu sudah dibenahi dengan tadi sudah dibantu dengan awareness tertentu, kita akan self trust dulu. Gini intinya, sebelum kita mempengaruhi orang lain, itu harus sebenarnya mempengaruhi orang lain, brand communication itu adalah transfer keyakinan. Nah, sebelum orang percaya sama kita harus yakin sama diri kita sendiri dulu. Nah, keyakinan itu adalah subconscious mind. Bagaimana kita membangun subconscious mind? Itu adalah membangun self trust. Kita harus yakin dulu bahwa kita memang begini orangnya, kita harus punya kelebihan ini, kita yakin banget gitu. Kita orangnya begini. Self trust dulu, baru orang lain percaya sama kita. Relationship trust, setelah itu stakeholder trust, semua orang terlibat sama kita adalah percaya sama kita, baru yang akhirnya kita bangun namanya inspiring trust. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Dokter. Bu atau Pak Kezi sudah terjawab. Luar biasa sekali Bapak Ibu pada malam hari ini, sangat aktif sekali. Ada beberapa pertanyaan juga nih Pak Dokter. Yeah. Dan juga Ibu Yani juga sudah raise hand. Gimana Pak Dokter? Mau di... Aku terserah juragan aja, ikutin komandan aja. Oke, karena apa? Kita batasin ya Bapak Ibu. Ini yang sudah di chat sama kebetulan Ibu Yani yang sudah raise hand itu yang bisa dijawab mungkin pertanyaannya sama Pak Dokter Heri, karena luar biasa sekali Bapak Ibu semuanya aktif semua. Jadi karena kita keterbatasan waktu, jadi mohon maaf. Mungkin saya bacakan selanjutnya pertanyaannya Pak Dokter Heri dari Pak Dani dan Pak Anton. Izin Pak Dokter, terkait personal branding, bagaimana jika X dikenal dengan branding yang bermacam-macam? Misalkan X ada di lingkungan Y dikenal sebagai A, tapi di lingkungan Z dikenal sebagai B. Bagaimana
menentukan personal branding yang tepat? Dan berapa persen pengaruh pikiran bawah sadar pada personal branding? Tadi pertanyaannya sama dengan contoh saya. Saya kalau di Badan POM dikenal sebagai etika. Di OJK saya dikenal sebagai tokoh etik ya. Etik, komunikasi etik saya pasti terlibat di situ. Itu dikenal segitu. Kemudian saya di pariwisata pasti dikenal sebagai branding. Nah, di kampus beda lagi saya. Dikenal sebagai apa? Nggak apa-apa, sah-sah aja, Pak. Tapi kembali lagi, arti gini, brand yang kita tanamkan tergantung daripada sasaran kita siapa. Makanya, nah, mana yang kita pilih kalau gitu, tergantung sasaran kita, tergantung tujuan kita, Pak Ibu. Tujuan kita apa dulu gitu. Tujuannya apa? Jadi makanya itu dibahas di awal. Namanya di awareness itu ada tujuannya apa dulu, itu semua akan mengikutin jadi gitu. Nggak apa-apa, dikenal benar, setuju. Pertanyaan bagus banget, dikenal sebagai A, B dikenal sebagai ini. Nggak apa-apa, itu sah-sah aja. Tapi di antara itu, kalau kita pengen di antara semua itu, misalkan, nah, kalau kita pengen dikenal sebagai membangun personal branding yang satu, itu bisa. Oh, di antara ini yang paling top ini, paling banyak mana? Itu kita tenangkan. Kita pengen ngetop ini, pengen ngetop. Nah, kalau saya memang sekarang nggak mau, karena memang saya beda-beda. Saya punya saran beda-beda dulu gitu loh. Biarin aja dikenalin nggak apa-apa dulu gitu loh. Tapi kalau kita pengen betul-betul ngetop seluruh Indonesia, ya boleh. Kita pilih salah satu di antara itu. Nggak boleh banyak. Nah, kalau pilih salah satu, mana yang kita pilih? Yang paling kita yakinin. Nah, itu kaitannya kemana? Subconscious mind tadi itu. Yang paling yakin apa pengaruhnya? Ya seperti banyak penelitian, subconscious mind itu berpengaruhnya adalah 85%. Ya karena apa? Semua dari keyakinan. Apa yang kita yakin it can achieve. Baik, Bu. Apapun whatever you believe it can achieve. Nah, itu keyakinan itu adalah hipnosis. Nah itu harus, makanya kita akan bangun ke sana. Terutama pas mau ngomongin trust itu saya akan bangun bagaimana membangun keyakinan, belief yang kuat itu gimana. Itu, oke. Baik, Masih ada lagi? terima kasih Pak Dokter atas jawabannya. Sudah terjawab Pak Dani. Last question Pak Dokter Heri dari Ibu Yani yang sudah raise hand. Silakan. Silakan di unmute Bu Yani dan disampaikan pertanyaannya. Baik, selamat malam Pak Dr. Margono. Malam. Saya tadi sebetulnya sudah terjawab bahwa subconscious mind gitu ya, bawah sadar. Berarti saya mengkonfirmasi untuk melakukan personal branding, langkah awal adalah proses internalisasi itu melalui self hipnosis atau kita melakukan hipnosis dulu, hipnoterapi dulu, bagaimana kita meyakinkan diri untuk mencintai diri kita dulu, barangkali begitu Pak? Apa mungkin apa yang langkah yang paling jitu di awal step ini? Karena kadang-kadang untuk saya sendiri kadang-kadang suka ragu terhadap diri sendiri untuk meyakini bahwa apakah saya mampu terhadap branding ini, begitu Pak. Demikian. Oke. Jadi sebenarnya Bu, sebenarnya saya punya formula Bapak Ibu, apapun yang kita inginkan itu, saya punya formula namanya The Real Secret to Achieve Your Destiny. Rahasia untuk mencapai tujuan hidup kita. Sekilas saja ya, saya bahas ini ya. Karena ngomongnya banyak kan itu pertanyaannya, mayoritas Bapak Ibu ya. Karena saya Muslim, adalah saya berangkat dari ayat ini Bapak Ibu. Bahwa sesungguhnya aku ciptakan manusia sebagai makhluk yang sebaik-baiknya. Kemudian aku kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya. Walaupun kita ciptakan manusia yang sebaik-baiknya akan dikembalikan serendah-rendahnya. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Jadi dari ayat itu Bapak Ibu, saya punya formulasikan Bapak Ibu. Apapun yang kita ingin capai itu, dimulai apa? Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Beriman itu saya artikan sebagai belief. Mengerjakan amal soleh itu adalah act, dan pahala yang putus-putus itu adalah receive. Saya punya formula belief, act, receive. Bagi yang non-Muslim, katakanlah orang-orang Kristen, ada dalam surat ini, Yakobus katakan,
iman tanpa perbuatan adalah mati. Sama. Kalau kita mau hidup harus beriman, berbuat. Nah, itu yang saya katakan believe, act, receive. Nah, kaitannya mulai apa? Formulanya saya katakan dimulai awareness dulu tadi. Tapi dari awareness pun itu harus dimulai dari keyakinan juga gitu, yakin gitu loh. Yakin bahwa kita itu adalah kita punya tujuannya juga yakin. Dalam awareness itu ada tujuannya. Yakin kita punya identitas ini, itu embedded Bapak Ibu. Belief itu embedded dari mulai dari awareness, dari mulai trust, kemudian reputasi sampai brand communication itu harus embedded, melekat semua. Itu pondasinya harus dimulai keyakinan tadi itu. Tapi formulanya harus dimulai awareness. Dalam membangun awareness pun harus yakin. Kalau kita nggak yakin, wah, contoh misalkan, saya pengen dikenang sebagai katakanlah pengusaha yang dermawan. Kira-kira bisa apa enggak ya? Ya nggak bisa gitu loh. Orang kita nggak yakin gitu. Itu contoh. Contoh ya, misalnya, saya pengen menjadi instruktur yang inspiratif. Kira-kira bisa apa enggak ya? Berarti nggak yakin kan itu, ya nggak akan bisa itu gitu loh. Makanya dimulai dari awareness pun kita harus bangun strong belief. Nah, setelah itu kemudian baru ngomongin trust lagi. Bagaimana kita meyakinkan orang ya? Kira-kira dia bisa percaya sama saya nggak ya? Nah, kita sendiri udah ragu. Gimana dia bisa percaya? Ini contoh-contoh. Itu melekat juga. Dan sebagainya. Reputasi juga begitu. Itu kira-kira semoga menjawab. Jadi melekat dari saya formulanya adalah believe, act, receive. Beriman, mengerjakan amal soleh, dapat pahala. Baik, terima kasih jawabannya Pak Dr. Heri Margono. Sudah terjawab ya Bu Yani? Baik, atas terima kasih pertanyaan Bu Dokter Yani tadi. Margono. Sama-sama. Dari berakhirnya jawaban dari pertanyaan Bu Yani, Bapak Ibu semuanya pembelajar IHC yang luar biasa sekali. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, tentunya di-keep dulu Bapak Ibu semuanya, karena kelas tuntas dan kelas khusus workshop personal brandingnya itu akan kita adakan melalui Zoom meeting Bapak Ibu semuanya dari hari Senin sampai hari Jumat dari tanggal 29 Januari sampai tanggal 2 Februari 2024 Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang masih penasaran dan berminat untuk mengikuti kelasnya, bisa langsung hubungin saya di call center IHC dan juga di teman-teman marketing IHC Bapak Ibu semuanya, karena kelas ini adalah kelas program baru dari IHC yang tentunya akan meningkatkan bagaimana sih kita sendiri dikenal sama halayak sasaran kita. Tentunya yang akan dibahas selama 5 malam Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikutinya, cukup dengan investasi 2.500.000 saja sudah bisa mengikuti kelas personal branding, dan juga seperti kelas-kelas lainnya bisa ikut riset kapan saja Bapak Ibu semuanya. Jadi dari Bapak Ibu yang berminat mungkin langsung chat saya untuk segera saya daftarkan di kantor, karena seatnya kita batasi hanya maksimal 20 peserta saja Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini Bapak Ibu semuanya. Dari berakhirnya pemaparan materi dan juga asiknya tadi tanya jawab tentang personal branding, maka pada saat ini sudah kita beranjak di akhir acara Bapak Ibu semuanya. Jadi saya ingatkan sekali lagi untuk bagi Bapak Ibu yang berminat ikut, silahkan WA saya. Demikian mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang mengekip pertanyaannya, silahkan ditulis dari sekarang untuk ditanyakan nanti di hari Seninnya Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih kami ucapkan atas atensi dan partisipasinya Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah ada 109 orang yang bergabung. Mudah-mudahan pelajaran kita malam hari ini dapat kita secara maksimal. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya pribadi dan tim seluruh IHC mengucapkan
Terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam pelayanan. Demikian, wabillahi taufik. Saya boleh, Mas, sebelum ditutup, Mas? Silakan. Oke, baik, Belum terima kasih. diakhiri nanti Oke. Pak Dr. Heri Margono untuk closing statement. Oke, baik kalau gitu. Teman-teman semuanya, kembali lagi. Saya senang banget, saya katakan saya senang banget ngajar, sharing. Apapun terjadi, Bapak Ibu mau jadi pakai workshop atau enggak, saya juga senang kayak gini. Kalau ikut workshop saya juga senang banget gitu. Tapi poin saya senang banget bisa sharing ilmu sama teman-teman Bapak semua di sini. Luar biasa senang ya. Jadi walaupun tadi saya hanya cuma memberikan kulit-kulitnya aja, pengetahuan yang saya berikan itu potensi kekuatan, Bapak. Walaupun sekilas ya, sedikit aja, potensi kekuatan. Akan menjadi kekuatan jika dilakukan 3 hal. Mudah-mudahan walaupun hanya cuma kulit-kulitnya aja, pengetahuan yang sekilas ini, please praktekkan. Ya, praktekkan. Kemudian yang kedua, please amalkan. Dan yang ketiga, please praktekkan dan amalkan secara berulang kali. Akan menjadi kekuatan. Karena ilmu adalah amaliyah. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang kurang berkenan, saya minta maaf. Sampai ketemu di workshop personal branding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Heri Margono dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatannya malam hari ini. Mari kita sama-sama akhiri dengan sama-sama melafalkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Bapak Ibu semuanya. Dan tidak lupa saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang berkenan atau mungkin bertanya lebih detail lagi tentang workshop personal branding, bisa wapri saya di WA saya yang sudah saya share di grup-grup tentunya yang setiap hari di-share tentang personal branding. Mungkin Bapak Ibu yang masih ingin menanyakan hal-hal terkait hypnobranding dan yang mau mendaftar kelas hypnobranding bisa langsung hubungin saya karena kelas akan kita laksanakan pada hari Senin sampai Jumat tanggal 29 sampai 2 Februari 2024. Begitu Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu, mungkin kita bisa akhiri kelas ini dan sama-sama istirahat. Ya, setelah Bapak jam. Ibu semuanya, Ada selamat rekamannya ya, malam. Mas. Siap, Bu. Ya, Untuk makasih. selamat malam. Kita live Malam. Zoom bareng-bareng ya, Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3.